Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kali ini aku mau bawain cerita dari beberapa idol K-pop yang katanya ngalamin pengalaman horor. Mau tahu siapa aja? Dan kita langsung aja ke urutan yang pertama. Di urutan pertama ada Sunny SNSD. Nah, si Sunny ini pernah cerita di suatu acara kalau dia pernah ngalamin pengalaman horor di asramanya SNSD yang pertama. Dan waktu itu si Sunny itu satu kamar sama si Yuri. Nah, awalnya itu mereka tuh katanya capek ya abis aktivitas SNSD gitu kan, ada jadwal apa mungkin. Akhirnya mereka masuk ke kamar berdua dan katanya mau istirahat gitu. Tapi si Yuri ini nggak langsung istirahat. Dia malah duduk-duduk dulu di depan komputer dia sambil mainin komputernya dia. Sedangkan si Sunny katanya dia itu sempat tiduran dulu di kasur, tapi cuman gak berselang lama. Katanya si Sunny ini mau mandi, mau bersihin badan karena mungkin gak enak kali ya, badan lengket gitu habis aktivitas gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya sebelum tidur mandi dulu ya. Dan gak lama kemudian katanya ada salah satu member dari SNSD lewat ke kamar si Sunny sama si Yuri itu. Katanya si member itu ngeliat si Yuri ada di depan komputernya dia. Tapi di belakang si Yuri itu katanya ada si Sunny lagi ngeliatin komputer si Yuri sambil pandangan nunduk ke bawah dan rambutnya diurai. Heran dong member itu, kenapa si Sunny kayak gitu, kenapa nggak biasa aja, kayak kaku banget gitu kan sama teman sendiri. Dan gak lama kemudian keluarlah si Sunny dari kamar mandi. Kaget dong member itu, hah, kok kamu abis dari kamar mandi gitu? Terus yang di depan si Yuri tadi siapa gitu yang main komputer sama si Yuri? Si Sunny pun bilang katanya, apa sih? Saya habis dari kamar mandi, saya habis bersih-bersih badan gitu. Dari tadi saya di kamar mandi dan saya nggak ngeliat komputernya si Yuri sama si Yuri gitu. Kaget dong mereka dan akhirnya mereka cepat-cepat nih nyamperin si Yuri. Nah, ditanyalah itu si Yuri. Yuri, tadi kamu sama si Sunny kan lihat komputer? Aku ngelihat ada si Sunny di belakang kamu. Rambut dia diurai dan dia tuh ngelihat ke komputer kamu. Dan si Yuri pun menjawab, enggak kok. Dari tadi aku di sini sendiri karena si Sunny katanya mau mandi. Gitu jawaban si Yuri. Dan nggak cuma itu pengalaman horor dari si Sunny. Kata si Sunny, di suatu malam dia itu pernah terbangun dari tidur karena ngerasa pusing. Selain ngerasa pusing itu, si Sunny juga ngerasa kalau tempat tidurnya itu goyang-goyang. Si Sunny dalam setengah sadar, mungkin dalam keadaan ngantuk dan penasaran gitu karena terganggu dari guncangan si kasur itu, si Sunny tuh langsung lihat ke bawah kasurnya dia. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Si Sunny ngeliat katanya ada perempuan mukanya hancur lagi ngegoyang-goyangin kasurnya si Sunny. Kebayang gak sih kalian lagi tidur terus pas ngeliat ke, emang sih maksudnya kayak bawah kasur itu serem banget ya, menurut aku serem banget gitu, apalagi kalau misalkan lampu dimatiin. Karena di rumah aku juga kayak gitu tempat tidurnya, jadi di bawahnya itu ada kolong-kolongnya gitu, jadi kayak parno gitu kalau misalkan mau tidur. Dan si Sani pun langsung ngebangunin si Yuri. Yuri bangun, kamu ngerasa gak sih kalau tempat tidurnya bergetar? Dan kamu lihat ke bawah deh katanya gitu, ada cewek gitu kan lagi ngegoyang-goyangin kasur kita gitu, dan si cewek itu mukanya hancur. Dan si Yuri pun ngejawab, ah enggak kok, aku dari tadi nggak ngerasain guncangan di kasur. Dan si Yuri pun nengok ke bawah dan ternyata si cewek itu udah gak ada. Jadi siapa cewek itu? Apakah si cewek itu yang tadi lihat komputer sama si Yuri? 저랑 유리랑 첫 숙소의 첫 룸메이트였는데 유리가 침대에서 엎드려서 이제 컴퓨터를 하고 있는데 멤버가 지나가면서 유리를 봤는데 제가 거기 옆에서 이렇게 컴퓨터를 같이 들여다보고 있더래요. 머리를 이렇게 풀러서 이렇게. 근데
화장실을 딱 나오더래요. 어? 야, 너 왜 이렇게 빨리 샤워를? 여기다가 유리방에 누구였지? 이렇게 해서 유리가 나 혼자 있었는데 이렇게 얘기를 하더래요. 그 얘기를 이제 저는 못 들었던 거예요. 너 왜 이렇게 빨리 나왔어? 이러더니 유리한테 가서 물어본 거죠. 저는 몰랐는데 어느 날 자다가 딱 눈을 떴는데 어지러운 거예요. 그래서 왜 이렇게 어지러워하고 딱 발밑에 이렇게 누워있어서 발밑 딱 봤는데 누가 여자가 침대를 이렇게 막 흔들고 있는 거예요. 진짜 근데 이게 꿈인지 현실인지 모르겠고. Di urutan kedua ada Taeyang Big Bang. Nah, si Taeyang Big Bang ini orangnya katanya religius banget. Dia tuh nggak pernah percaya sama hal-hal yang begituan kalau bukan dirinya sendiri yang ngalamin gitu kan. Dan si Taeyang ini pernah nyeritain cerita ini di suatu acara juga nih, sama kayak si Sandi gitu. Pernah ceritain ini di suatu acara. Awalnya member Big Bang ini katanya tidur bareng. Dan tidur bareng maksudnya tuh tidurnya barengan gitu ya. Dan si Taeyang ini bangun paling awal dari member-member lain, siap-siap buat aktivitas Big Bang. Nah, pada saat dia mau mandi katanya, si Taeyang ini kan ngelewatin satu buah kamar katanya yang isinya ada komputernya gitu. Tiba-tiba pas ngelewatin kamar itu, dia ngedenger ada bunyi komputer nyala gitu. Dan pas dia lihat memang komputernya nyala, tapi cuman yang janggalnya di situ nggak ada siapa-siapa gitu. Dan katanya dia inget banget sebelum tidur mereka itu udah matiin semuanya gitu, nggak ada komputer yang nyala ataupun TV gitu. Dan akhirnya si Taeyang masuk ke kamar itu dan matiin komputernya. Dia pergilah ke kamar mandi. Pas dia sampai di kamar mandi, dia lagi mandi nih. Tiba-tiba katanya ada yang ngetok-ngetok pintu kamar mandi itu, dan katanya kayak ada yang mau maksa masuk nih ke dalam sampai digujuk-gujuk gitu. Gimana sih suara pintu kalau misalkan dipaksa dibuka gitu kan, meskipun dikunci gitu. Dan si Taeyang ini mikirnya masih positif, mungkin member lain gitu yang lagi ngerjain gue gitu kan, mereka tahu kalau gue tuh nggak percaya hal-hal yang kayak begituan gitu. Dan si Taeyang pun ngomong nih sama yang di luar ini yang lagi gedor-gedor pintu ini. Dia ngomong, "Hey, jangan bercanda deh." Dan gak ada yang nyaut satupun gitu. Dan si Taeyang pun akhirnya dia ngedeketin si pintu itu. Pas dia ngedeketin pintu itu dan mau dia buka, tiba-tiba pintu itu kayak ditendang, katanya kenceng banget sampai duar, sampai dia kaget gitu. 문 앞에 다가섰는데 갑자기 Akhirnya si Taeyang ini bisa lah ngebuka pintu itu. Dan kalian tahu, ternyata para member masih tidur dan belum ada yang bangun. Si Taeyang pun ngebangunin member nih. Hey, bangun dong gitu. Dan member pun bangun gitu. Dia ngomong, "Kalian denger gak sih? Tadi ada suara yang ketuk-ketuk pintu, atau ada yang mukul-mukul pintu gitu, atau yang tendang pintu." Dan para member pun ngejawab, "Enggak kok, kita gak denger apa-apa gitu. Dari tadi kita tidur ya nyaman-nyaman aja gitu kan. Kalau misalkan ada suara mungkin kita juga bakalan kebangun karena kaget gitu." Emang bener juga sih gitu kan. Nah, si Taeyang ini dari situ nih dia langsung percaya lah, maksudnya sama hal-hal yang kayak gituan gitu. Dan mungkin gak nyepelein lagi gitu sama hal-hal yang kayak begituan gitu. Dan ternyata yang ngalamin hal kayak gitu tuh bukan cuma si Taeyang sendiri gitu, tapi member lain juga katanya sering banget ngalamin hal yang kayak gitu, tapi cuman gak pernah cerita, takutnya kan mungkin apaan sih lo gitu, penakut banget sih lo, takut diejekin mungkin. Member selanjutnya ada Lisa Blackpink. Nah, si Lisa ini awalnya lagi ada di kamarnya si Jisoo, mungkin lagi main-main gitu ya. Dan si kamarnya si Jisoo ini pintunya terbuka sedikit sampai bisa kelihatan keluar lah gitu, keluar kamar tuh kelihatan gitu. Dan si Jisoo ini tiba-tiba pergi ke kamar mandi. Setelah itu si Lisa berarti tinggal sendiri nih di kamarnya si Jisoo ini nih, sendirian gitu. Gak lama kemudian katanya ada yang lewat ke depan kamarnya si Jisoo itu gitu. Dan si Lisa pun nanya, tapi dia masih berpikir positif di situ. Dia mikirnya mungkin itu si Rose gitu lewat mau keluar. Dan si Lisa pun teriak nanya, "Rose, apakah itu kamu?" Dan si yang katanya si Rose itu
ngejawab, "Ya, ini aku." Gitu. Tapi gak lama kemudian si Lisa ini gak denger suara si Rose ada di kamarnya si Rose, ada di ruangan lain gitu, karena kan kamar si Jisoo sama si Rose ini katanya bersebelahan. Jadi mungkin kalau si Rose ngomong ataupun teriak ataupun lagi nyanyi gitu bersenandung pasti kedengeran dong. Dan si Lisa pun nanya gitu, "Rose, apakah kamu di kamar?" Dan si Rose yang asli pun menjawab, "Ya, aku dari tadi di kamar, ada apa?" Berarti yang tadi lewat ke depan kamar Jisoo itu siapa? Dan keluarlah si Jisoo nih dari kamar mandi. Dan si Lisa pun ceritain apa yang dia lihat ke si Jisoo. Tapi si Jisoo itu malah balik ngebecandain dia. Kata si Jisoo, "Oh mungkin dia mau lewat nih, mau ke kamar kamu, masuk ke kamar kamu." Gitu. Dan pas malamnya katanya si Lisa ini ngalamin sleep paralysis. Nah, buat kalian yang belum tahu sleep paralysis itu apa, jadi ibaratnya gini, aku juga pernah ngalamin sih hal kayak gitu. Kalau menurut aku capek ya ngalamin hal yang kayak gitu dimana kita lagi tidur nih, kita tuh setengah sadar. Malah kalau aku sendiri yang pernah ngalamin, aku tuh sadar gitu, aku tuh lagi kebangun tapi cuman lagi di tempat tidur, tapi susah, dimana badan tuh susah banget digerakin, kita mau teriak minta tolong pun susah gitu. Nggak bisa keluar suara lah. Dan si Lisa pun akhirnya bisa ngebuka mata dia. Dan si Lisa pas ngebuka mata dia ngeliat ada seseorang bertubuh besar dan hitam lagi duduk di sampingnya dia. Apa benar ya yang dikatain sama si Jisoo tadi, kalau si itu masuk ke kamarnya si Lisa gitu dan malah ikut tidur gitu. Dan selanjutnya ada Sana Twice. Nah, si Sana ini ngalamin hal ini tuh waktu dia masih trainee ya, jadi dia belum debut gitu. Nah, biasanya kan kalau misalkan para trainee idol K-pop itu latihannya super duper keras banget ya, bahkan bisa dari sore sampai pagi gitu. Dan ceritanya si Sana ini punya kenalan Oni-Oni nih. Jadi kayak kakak-kakaan gitulah di agensinya dia, dan katanya sama-sama masih trainee juga gitu. Posisinya si Sana ini katanya mau ke ruang latihan nih, dan si Sana itu ngelewatin satu ruangan dimana dia ngeliat Oni itu lagi bukan jongkok ya, tapi kayak gitu. Terus bukan muka, jadi kayak sedih gitulah gitu, kayak gitu aja. Dan aduh susah ngejelasinnya, kayak gitu aja deh pokoknya. Si Sana ini berpikir katanya, oh mungkin si Oni ini lagi sedih ya gitu, karena kan gak biasanya dia kayak gini gitu, dia itu kan orangnya ceria banget gitu. Dan si Sana pun memutuskan buat gak nyapa si Oni ini nih, takutnya makin memperburuk gitu kan suasana hati si Oni ini gitu. Dan akhirnya si Sana pun pergi ninggalin si Oni ini. Tapi gak lama kemudian pas si Sana balik badan lihat si Oni ini, Oni itu udah gak ada. Yang tadinya si Oni itu ada di situ lagi kayak yang sedih gitu, tiba-tiba gak ada. Bisa secepat itu dia gak ada. Dan gak lama kemudian si Sana ini ngedengar suara si Momo teriak dari ruangan sebelah. Dan si Sana pun langsung bergegas mungkin nyamperin si Momo dan nanya katanya gitu, "Kamu kenapa kok teriak kayak gitu?" Dan si Momo ini mungkin saking paniknya gitu sampai katanya suaranya gemeteran gitu, Itu tadi aku lihat di kursi ada kaki gitu, tapi badan sama kepalanya tuh nggak ada, jadi cuma ada kakinya aja." Setelah si Sana ini ngeliat si Oni-Oni, lalu si Momo nih ngeliat kaki. Nah itu siapa? Apakah itu kaki si Oni-Oni itu? Nah segitu dulu ya teman-teman cerita horor para idol K-pop dari aku. Selanjutnya aku pasti bakalan bikin part 2 dan 3 nya. Jadi tunggu aja di channel YouTube. Yang belum subscribe dulu. Dan nyalain nih loncengnya biar nanti pas aku upload kalian bisa langsung nonton aku. Assalamualaikum.